Al-Fasl Al-Khamis min Madaris Syi'r Al-Jahili. Oke, apa itu sih yang dimaksud dengan madrasah adabiyah ya? Nanti kita akan mengulas di poin ini madrasah Syu'ara Mu'allaqat, madrasah Abidi Syu'ara, madrasah So'alik, madrasah Qura Mekkah wa haulahu. Kemudian madrasah So'alik, Abidi Syu'ara, Mu'allaqat sama Qura ya, tamam. Nah, madrasah adabiyah di sini tuh ada takbirat adabiyah mutamayyizah taqumu ala da'i minal aql wal atifa wal khayal tumathilu majmu'ah minal mabadi wal usus allati tatasyakkal fi asrin muayyan. Jadi gini, karya sastra, karya syair-syair itu dia punya trennya masing-masing di setiap periode. Jadi mabadi dan usus atau pondasi pembuatan karya sastra itu punya trennya masing-masing setiap periode ya. Misalkan ketika zaman jahili itu atifahnya seperti ini, kholnya seperti ini. Jadi ada alirannya sendiri pembuatan syair itu. Ya, kita awali dengan mu'allaqat dulu. Mu'allaqat wa madluluha indan nuqat. Sebenarnya mu'allaqat itu apa sih ya? Wa madlulnya maknanya dan kenapa sih dikasih nama mu'allaqat? Hiya ibaratin an majmu'atin min qasaid tiwal. Jadi ada kumpulan qasidah-qasidah yang panjang ya. Panjang di sini berarti dalam satu qasidah itu baitnya banyak, puluhan atau bahkan ratusan gitu. Dan kumpulan itu yang dimaksud dengan mu'allaqat. Fi tasmiyati wa ada dewasa bi ingkarat mudhammur riwayat tanassu ala annaha sab'ah. Jadi ada yang mengatakan mu'allaqat itu sab'ah, ada yang mengatakan asyrah juga ya. Sab'ah itu di sini terdiri dari Ummul Qais, Torfah, Zuhair, Labid, Amru, Antaroh, Harith gitu. Tapi pendapat lain dari peneliti bahasa yang lain, peneliti karya syair jahili yang lain seperti halnya Ibnu Rasyid mengatakan bahwa Mufadul Dobi itu askota min haulai sabah Antaroh. Jadi Antaroh dan Haris itu nggak masuk ke sabah gitu. Ada yang bilang masuk, nggak masuk gitu ya, beda-beda. Waqafa nudilku ala sabab aladhi hamal hamadan ala dhammil haris ila majmu'atihi. Nodelko itu juga peneliti karya sastra jahili yang mengatakan bahwa Hamad itu memasukkan Haris itu ada sebabnya gitu. Haris masuk ke mu'allaqat. Apa sebabnya? Karena Hamad itu kan dia maula liqabilati Bakar bin Wa'il. Dia itu maula itu budak yang dibebaskan ya dari kabilah Bakar bin Wa'il. Dan kabilah ini itu bermusuhan dengan kabilah Taglib fi ada inda imin ma'a kabilah Taglib fi zaman jahiliyah. Dan qasidahnya Amr bin Kalsum ya, qad laqiyat syuhrah wasi'ah. Itu terkenal banget ketika masa itu. Ya, karena dia perwakilan dari kabilah Taglib. Walintishari hadhil kabilah fil bilad lam yasa Hamad ayyadil an ihtiyariha. Jadi akhirnya Hamad tuh gak adil waktu milih Haris masuk ke Majmu'ah Mu'allaqat Sab'ah gitu. Ya, jadi karena dia musuh kabilahnya Hamad. Hamad itu perawi syair jahili ya. Ya, itu sebabnya Ahmad Tibrizi, tadi kan ada qaulnya Ibnu Rasyid, habis itu ada Nodil, sekarang Tibrizi faqad jam'a baina riwayataini summa adhafa ilaihi maqasidah Abid bin Abros fasarat al-mu'allaqah asyrah. Nah, di sini Tibrizi malah memang menambahkan Haris ya, jadi 9 udahan. Kemudian nambah yang ke-10 yaitu Abid bin Abros. Amma min haitsu tasmiyatiha faqad sumiyat bil mu'allaqat sab'a wa sab'i tiwal wal qasid sab'i tiwal al jahiliyat wal mu'allaqat asyra as-sumut. Nah, ini nama-nama lain ya, simtun ya, simut. Nah, kemudian al mudhahabat ya karena bernilai berharga jadi kayak dahab, walakinaha at-tasabut syuhratuha bi ismil mu'allaqat, yang paling masyhur disebut dengan mu'allaqat. Brokleman dakaro analladhi jam'a Hamad rawiya wa samaha asimut au al-ism ala akhar al-ma'luf wa huwa al-mu'allaqat wa arada Hamad min hataini tasmiyataini adalah ala nafasati mahtarahu wa liftikhar bi khalis ikhtiyarihi. Jadi ada nama lainnya kan di sini, termasuk Hamad memberi namanya Simut ya, atau nama lain dari mu'allaqat. Wa alala Sahibul Aqad Al-Farid ya, penulis buku Aqdul Farid Al-Aqad Al-Farid sababu tasmiyatnya bil mu'allaqat faqala laqad balagha min kul fil arab bi syi'riha wa tafdhiliha lahu an amidat ila sab'i qasaid takhayyaratha min asy-syi'r al-qadim fakatabat sabima idhab fi. Nah, terus ceritanya orang-orang Arab itu tersebar luas pada masa jahili itu tentang syair-syair dan ditulisnya dengan air emas. Terus kemudian Allah kohabain astaril Ka'bah. Jadi bajunya Ka'bah itu kisul Ka'bah, astarul Ka'bah, ditulis di atasnya itu
syair-syair itu mu'allaqat sabah. Kalau sekarang kan ayat Al-Qur'an, doa-doa gitu kan. Kalau dulu ini syair-syair wa yu'ayyiduhu fi hadza sahibi kitabil. Kemudian selain ditulis di kitab Al-Aqat Al-Farid tentang pendapat ini juga ada di kitab Al-Umdah ya. Itaqulu akan mu'allaqatu sama mudahabat ya, karena ditulisnya pakai ma'ud dahab tadi. Wa aidan Najid Ibnu Khaldun yu'alilu tasmiyataha bil mu'allaqat bimakana yaf'uluhu ru'asa'il Arab bisuki uqat fi ordi kulli wahid minhum dibaca hukmi ala fukhul. Jadi kalau Ibnu Khaldun mengatakan mu'allaqat itu diberi nama mu'allaqat karena orang Arab dulu yang mereka lakukan di suk uqat itu, setiap orang itu melantunkan syairnya berlomba-lomba gitu kan. Nanti yang menang, yang dihargai, mereka disanjung, dapat hadiah dan lain sebagainya gitu. Kama fal Umrul Qais bin Hajar Nabi Qutbiyan Nizur bin Abi Sulma Antaroh wa hunaka badul ara tungkiru sabab tasmiyati al mu'allaqat li ta'liqiha bi Ka'bah. Namun ada juga peneliti-peneliti bahasa yang lain yang mengatakan ini pendapat yang salah ya, dikasih nama mu'allaqat karena dipajang di Ka'bah itu enggak gitu. Kenapa? Li'annal mulk karena idastujidat qasidat syair yaqulu allaqu lana hadihi litakuna fi hizanatih. Padahal setiap raja ketika zaman itu mendengar syair yang bagus, maksudnya tuh allaku di sini dipajangnya itu di hizanah. Hizanah di sini tempat penyimpanan emasnya kerajaan gitu ya, atau tempat penyimpanan harta bendanya kerajaan gitu. Jadi dimasukkan ke situ. Jadi dihargai gitu emang. Kama Najid Aba Ja'far An-Nuhas yaqulu idza inna hamadan huwa alladhi jama'a sab'ati wal wa lam yalbath ma dzakarahun nas min annaha kanat mu'allaqah 'alal Ka'bah ya. Jadi di sini pembahasan tentang mu'allaqah di sini emang mu'allaqah Ka'bah atau gimana sih gitu. Min hadil arasa biqah ya, ini konklusinya ya tadiholana anna ma dara min ihtilafi haula hadhil mu'allaqat la yuqallilu min ahamiyatiha wa khasatan annal jami' muttafiquna ala asalatiha wa siqafiha. Jadi ya walaupun ada perdebatan dan perbedaan pendapat tentang mu'allaqah ini ala asal Ka'bah atau ala hizanatil malik ya, yang penting di sini adalah la yuqallil min ahamiyatiha, tetap mu'allaqah di sini itu muhimmah, berharga, dan memang asalah wasiqah emang asli ya. Oke, syuruhul mu'allaqat, jadi ada ihtama Brockleman fi kitabih Adab al-Arabi bima khutiyat bihi al-mu'allaqat min dirasat wa syuruh di Abi Bakar. Jadi banyak banget yang mensyarah mu'allaqat ya. Salah satunya adalah Brockleman, kemudian Al-Husain Ahmad Az-Zuzni ya, At-Tibrizi dan sebagainya. Ad-Dhahir al-Fanni fi syir' mu'allaqat, mana sih bagian seninya mu'allaqat tuh kayak gimana? Godat al-mu'allaqat baina aidina mir'ah in akasat fihal bi'ah. Jadi memang mu'allaqat itu isinya benar-benar mencerminkan kehidupan orang Arab zaman jahiliyah ketika itu ya. Laqad saga ashabul mu'allaqat nudmahum bi alfadin lam takun ala qadril muhad. Jadi sebenarnya susunan syair yang ada di mu'allaqat, kan mu'allaqat dari beberapa penyair itu lam takun ala qadril muhad. Jadi enggak sama juga, semuanya enggak selaras satu aliran gitu, enggak, beda-beda gayanya. Karena setiap penulis aja punya gaya bahasa sendiri yang mengantarkan ruhnya ke pembaca gitu kan. Begitupun juga penyair beda-beda ya, lam takun ala wahid ya. Min haisul quwwa wal jazalah wa suhulah, beda-beda dari segi kuahnya, jazalahnya, suhulah lainnya beda-beda. Tanawat hadil alfat beda-beda. Bain al-ghuraba wal wahsyiyah hinan wa riqa wa salasah hinan akhar. Wa la sabab fi hada huwa ta'adul agrad. Karena memang banyak agradnya, kama arafna ya. Agrad di sini ada madih, fakhar. Akhirnya beda-beda cara mengungkapkannya, ada gozal, risa dan sebagainya. Sumata samata salib mu'allaqat bil ijaz wa hudifa al-fudul wa ghalaba 'alaiha al-janib al-khatabi ka muhatabati rasmi wa masailhi al-atlal wa diman wa mukhabati hayawan gitu. Jadi simatnya, asalibnya, uslub-uslub atau gaya bahasanya mu'allaqat ya. Di sini ijaz yang pertama. Hadful fudul, pokoknya ijaz tuh singkat. Jadi maknanya tuh banyak padahal lafadznya singkat ya. Jadi lafadznya dikit maknanya kasir. Al-lafadz qalil wal makna katsir. Terus ada janib al-khotobi, lebih caranya kayak ngobrol gitu, kayak ngajak ngobrol, kayak misalkan ngobrol sama puing-puing, ngobrol sama puing-puing peninggalan kekasih, ngobrol sama hewan ya. Oke, kamaku syifa lana al-balagiyun ammah tawahu syi'r hadil mu'allaqat min fununil badi kata tasri. Nah, balagohnya itu ya menggunakan tasri, tarsi, tajnis, mutabaqah ya.
alwan badiahnya yang digunakan itu. Wabidu fa'ilah masabak fa'inna hunaka ba'du dawahir al-faniyah al-barizah. Apa aja yang lain itu selain dari segi balaghah dan juga namtul lafat ya tadi, ijaz tadi, uslubnya. Apalagi ma'anihi al-fitriyah, maknanya fitrah, bener-bener asli, masih jernih, nggak dibuat-buat gitu, nggak tasonnu ya. Pokoknya fitrah tuh di dunia tasonnu, berarti dia bikin syair tuh kayak dibuat-buat, jadi ribet bacanya, nggak ringan, nggak renyah gitu ya. Amma min haisu suwarihim al-khayaliyah, terus gimana imajinasinya yang digunakan ada di bait-bait qasidah-qasidah zaman jahili. Faqad ja'at madiyah qaribah min waqi' hayatihim, jadi benar-benar real ya, dekat sama kehidupan mereka. Khayal surah khayaliyahnya di sini. Wa ma misli bihim min mufradat fa masalan najid amrul qais yushabbihu nafsahu wa qad dama'at ainahu. Jadi kayak misalkan Umrul Qais di sini kayak ngobrol sama diri sendiri gitu. Oke, siapa aja syu'ara yang termasuk madrasahnya di sini mu'allaqat? Yang pertama adalah Umrul Qais ya. Umrul Qais di sini dari Umrul Qais bin Hajar bin Haris bin Amru bin Hajar Akil-Murar Ibnu Amru bin Muawiyah bin Thur. Apa kunyahnya? Yukna Umrul Qais bi Abi Wahab atau Abu Zaid atau Abu Haris. Lakopnya apa? Dil Quruh wal Malik ad-Dalil Asyarul al-Kubhi Umrul Qais. Ummuhu siapa? Fatimah bintu Rabi'ah. Ukhtuhu siapa? Kulaib wa Muhalhal at-Taglibin. Terus qabilatuhu, Umrul Qais di sini dari qabilah Kindah ya. Nasy'atuhu ayatuhu ya, bermain-main dengan bapaknya. Itu tuh kayak ganti-gantian syair. Bapaknya melantunkan bait A, kemudian selanjutnya disambung sama bait yang kedua oleh Umrul Qais ya. Lanjut lagi gitu. Innahu lamma ra'a alaqa an-nisa wa aktsara min dzikrihin falamma ra'a abuhu dzalika akhrajahu anhu fa kharaja muragiman li abihi wa kana yasiru fil arab yatlubul sayd wal ghazal hatta qutila abuhu. Suka berburu-buruan. Wakila inna sababat tardihi innahu kana yata'ashaq imra'ata abihi. Jadi di sini ada riwayat bahwa Umrul Qais itu diusir dari rumahnya. Tapi beda-beda pendapat diusirnya gara-gara apa gitu ya. Ada yang bilang gara-gara dia suka merayu, suka ngegombal cewek gitu. Termasuk di sini apa ya, ta'asyak imra'ata abihi. Aduh, wa hadza ghairu ma'hud ladal Arab. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang wajar bagi orang Arab kayak gitu. Istamar Umrul Qais fi hadhihi allahiyah ya. Hidupnya emang lahwun ya, lengah santai gitu. Bainama huwa ala hadhil hal atahu khibar abihi wa maktalahu faqala qauluhul masyhur. Dalla Umrul Qais yata'aqab Bani Asad hatta syi'r bi mutaradatil mundir lahu fanazala bil Haris bin Syihab fatalaba al mundir taslimahu fatarra ilal firar. Tabaqatuhu fi syu'ara. Terus Umrul Qais itu masuk level yang mana sih ya? Termasuk yang level tinggi ya. Fahlun min fuhuli ahlil jahiliyah ra'su tabaqah al-ula ya, benar-benar pelopornya dari tabaqah al-ula min tabaqat fuhul syu'ara. Kemudian selain Umrul Qais kita punya Nabi Go ad-Dubyani. Nabi Go di sini nama aslinya Ziyad bin Muawiyah. Ini terkenal sebagai juri yang ada di suku Uqad ya. Ummuhu di sini Atikah wa Nabi Go qabilah Dubyan ya, dan sabu ila Bagid bin Roith. Wa kana sabab fi nusyubi hadhil harab sibakun Dahis wal Gubara. Wa kana Dahis Jawa dan Likis bin Zuhair Said Bani Abbas wa kanat al-Gubara farsan lihamal. Jadi di sini ada perang antara Dahis dan Gobro. Dahis di sini kudanya Qais bin Zuhair. Gubara di sini kudanya Hamal bin Badr. Silatuhu bin Nu'man kana an-nabi min ahsa'in Nu'man. Fadakhala alaihi yauman faja'atan wa ma'ahu imra'atahu mutajarridah wa taqat ilaihi mad'urah fasaqata nisfai wa kana min nadma'in Nu'man hadhihi wasilatu lidasbin
Nu'man wan nabigo fagodiba an Nu'man wa arada ayyab tisha bin nabigo falamma alima an nabigo haroba ila muluk gosan bisyam. Tabaqatuhu min syu'ara ahadu fuli ahli jahiliyah, ya termasuk ful jahiliyah karena beliau juri di suku Uqad ya. Oke, madrasah yang kedua adalah madrasah syu'ara So'alik ya. So'alik di sini pembegal ya, mereka komunitas nasab yang suka membegal di padang pasir. Mencuri gitu di padang pasir ya. Wa So'alik ta'ifah min khula'il qabail wa syadadiha wa gribatiha asud. Wa tarafu asuluk al-udwani biqasdil mugnim ya. Jadi mereka orang-orang kulit hitam yang perangainya kurang baik ya. Suka cari harta benda, gorot, ikhtial, suka membunuh, kot utorik ya di sini. Kot utorik di sini pembegal itu. Wa dhahiratu so'laqah allati namat wa tararrat bain ahdon bi al-jahiliyah sumado'at baina rubu'iha. Jadi so'alik di sini banyak tersebar di bi'ah jahiliyah tapi lama-lama dia hilang juga. Wa idza kana at-tadad al-jughrafi wa durf al-ijtimai litisat wa ra'atuhu hadhil hirfah ya. Karena ada kondisi ya, akhirnya ada beberapa orang yang jadi ikut so'alik gitu. Ila anna isas asabiha bil faqr kana min akbari dawafi allati dafa'athum lihtirafi so'lakah. Jadi memang gara-gara miskin akhirnya mereka mau gak mau jadi harus jadi pembegal kot otorita itu ya. Wa fi nadrihim qad la yakunu katsir min haulail agniya ahqqu minhum bihadzal ghani thumma yanduruna faida fi nufusihim quwwah qawiyyah wa iradah madiyah fa fi qiyamu istiqanah li hirman la yarawna haqqan alaihim. Jadi mereka atifahnya atau perasaannya itu dalam karena mereka dalam kesedihan kan miskin dan lain-lain, dan juga mereka berpendapat bahwa sebenarnya orang kaya itu punya harta sebagainya untuk kita gitu misalnya. Maka ma'anna ada ma'tirafil arab bi abnaihi minal ima wa khasatan idza kana maulud aswad laun. Mereka juga kurang dihargai karena berkulit hitam ya. Madhabum al-fikri wal ijtimai fi nudmi syair. Waktu mereka menyusun syair itu gimana aspek pemikiran dan aspek sosialnya. Lam yatalif syu'ara So'alik an ghairihim fi nudmil qasai. Jadi belum beda sih sama yang lain. Tetap ada ghazalnya dan lain sebagainya. Ghairu annahum la yaqsuduna qasdan wadihan illa hadis fi gurdin muayyan. Tapi mereka goretnya enggak muayyan ya. Jadi bisa aja dari madah tiba-tiba fakhr, dari ghazal tiba-tiba madah gitu. Kama anna syi'rahum abbara bisidqin an dhahiratin tu'addu min ahwamid dawafi dhahir al-ijtimai wal iqtisadiyah allati kanat sababan fi tasallukihim. Sebab mereka harus mencuri dan kot utorik pembegal. Wa hakadha najid asyarahum tu'abiru an mabadi malati ada'anu laha fahum fi sabili tahqiqiha. Mereka masih punya impian ya. Ad-dawahir al-faniyah fi syair So'alik. Gimana dawahir faniyah di sini? Ita samat biha. Pokoknya kalau ada kata ita samat di sini simatnya khosoisnya ya. Bisifah amah wa ba'dul qasaid bisifah khosoh al-wahda al-maudi'iyah. Jadi ada yang penilaian secara umum, lafaz secara umum, ada yang perkhusus perqasidah gitu ya. Jadi di sini ada wahdah maudu'iyah bihaitsu yastati'ul qari ayyadu alikulli maqta'ah aw qasidah unwanan khoson. Jadi kan tadinya kalau zaman jahiliyah itu dia mix, awalnya ghazal habis itu madah lanjutnya. Nah, di sini ingin wahdah maudu'iyah per objek ya. Kalau lagi madah aja, fahar aja gitu. Kama tamayyaza syi'ruhum bit takhallus minal muqaddimat at-talaliyah. Dan di sini juga udah enggak harus dimulai dari muqaddimah talaliyah. Talal itu atlal itu ya, puing-puing peninggalan kekasih gitu. Misalnya puing batu bata rumahnya dan sebagainya. Jadi udah takhalus minha, udah nggak ada yang diawali dengan ghazal, karena dulunya itu apapun diawali dengan ghazal. Mau madah Rasul pakai ghazal, mau madah Malik pakai ghazal dulu, baru nyambung ke fahar bil qabila, fahar dati dan sebagainya. Tabdu fi syirim ad-dhahira fa syiruhum fi majmu'ati syair qasas. Sijilnya, jadi banyak cerita isinya. Biah badawiyah ya, mereka
memperlihatkan bi'ah badawiyah. Siapa aja sih penyair-penyair soalik ini? Ada Urwah bin Warad ya. Terus ada Syanfari. Kemudian ada lagi Tamam. Syanfari itu juga terkenal dengan qasidah yang diawali dengan isinya tentang patah hati. Madrasah Abidi Syu'ara. Kemudian di sini Abidi Syu'ara itu kenapa disebut abid? Abid itu kan hambanya syair. Maksudnya apa? Kalau misalkan bikin syair itu dia bener-bener bertahun-tahun hauliyat ya. Ditankih terus diedit terus gimana lafal yang tepat, maknanya tepat gitu ya. وأخبرتنا بعض المصادر المرجع الأدبية أن هناك طائفة من شعراء العصر الجاهلي اتخذوا من فخول عصرهم أساتذتهم لهم فبادروا بحفظ أشعارهم ومن هنا وجدنا بعض المدارس الشعرية كمدرسة أوس بن حجر الذي كان زوجا لأم زهير كان هذا روايته عن زهير أخذ ابنه كعب وخطيئة. Dari riwayat itu Najid Aus Ustadz li Zuhair, gurunya Zuhair ya, itu ada Aus ya, karena Zuhair bin Abi Sulma termasuk ikon dari madrasah ini Abid Syu'ara. Abid Syi'r. Wa asyarat ba'du riwayat ila anna Zuhair lam takun rawiyan li Aus bin Hajar fahasab bal kana rawiyan aidan li Basyamah bin al-Ghadir alladhi kanat tarbutuhu bihi sillah qarabah wa nasab wa jiwar. Araul Mudasin fi madrasah di Zuhair. Jadi gimana, ini hal yang positif atau enggak ya? Kan dibuat-buat, diedit-edit terus kan gitu. Famin adatil Arab fi riwayat syair annahum kanu fi ayyamil jahiliyah idana bago asyair sahabahu rajulun yarwalahu asy'arahu yaglibu fi riwayah ayakuna murasyahan li syairiyah ya. Mewakili penyair yang membuat walaisat hadhil ada khassa bil Arab fa inal Yunan al-Qudama. Nah, jadi yang melakukan badi, yang membuat syair itu juga seperti halnya orang Yunani kuno dulu. Wahakadha yatadihu lana anna sahiba adabil lughal arabiyyah qad fatana ila haqiqati tilmidih arawi li syair alladhi rawa anhu wa anna hadhihi simah kanat aktar intisyaran fil asr al-jahili summa imtadda atharuha ila asri sadril Islam. Jadi emang penyair itu nggak biasa ya, fatona fi hakikoh gitu. Ahmad Dr. Toha Hussein mengatakan apa? Inna Zuhairan kana rawiyah li Aus bin Hajar wa inna hutah kana rawiyah Zuhair wa inna Ka'ab bin Zuhair kana syair. Dr. Toha Hussein layak tafi bidikri hadil madrasah fahasab bal yafsahu lana an asatidatiha wa talamidiha alladhi atharu fi majmu'atin ukhra min asy'ara. Siapa aja? Ada Zuhair bin Abi Sulma. Kemudian bagaimana jiwa penyairnya Zuhair bin Abi Sulma? Ya, di sini ada lam yakun li ghairihi fakana abuhu syairon khaluhu Basyamah bin Ghadir syairon. Jadi memang Zuhair bin Abi Sulma itu hidup di tengah-tengah para penyair, bapaknya, tantenya dan sebagainya. Min sama faqad kana Zuhair ahadu syu'ara fuhul, emang penyair yang termasuk agung. Hutai'ah juga termasuk dari penyair madrasah Abid Syu'ara. Tamam.